Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran matematika hari ini kita akan membahas kegiatan 6.2 yaitu menentukan bunga tunggal. Jadi bunga adalah tambahan uang yang dihitung secara periodik. Jadi contohnya saja, jika kita menabung di bank, maka kita akan mendapatkan tambahan uang sebagai bunga atas tabungan kita, baik itu per bulan ataupun per tahun. Dan jika kita juga mengambil pinjaman di bank, maka kita harus membayar sebagai tambahan dari pinjaman kita, itu yang disebut dengan bunga. Jadi adapun rumus umum untuk mencari bunga yaitu B% dikali M. Dan untuk mendapatkan modal akhir atau ini simpanan akhir atau simpanan atau pinjaman akhir setelah mendapatkan bunga, rumusnya yaitu B ditambah M. Ya, jadi di sini ada 3 rumus. Ini yang akan sering kita pakai karena biasanya di soal itu yang diketahui adalah persen bunga dalam per tahun, dan yang ditanyakan bisa per tahun, bisa saja per bulan. Jika yang ditanyakan per tahun, maka kita gunakan rumus yang di atas ini. BY sama dengan Y dikali B% dikali M. B ini adalah bunga, Y ini tahun, jadi bunga per tahun. Sama dengan tahun dikali B% ini persen bunga, berapa persen bunga yang ditetapkan, dikali dengan modal atau simpanan atau pinjaman. Dan jika yang ditanyakan adalah bulan, berapa bunga dalam per bulan, maka kita bisa gunakan rumus ini. BM sama dengan M per 12 dikali B% dikali M. M ini adalah bulan. Dan jika yang ditanyakan adalah hari, bunga dalam per hari, maka kita bisa gunakan rumus ini. D per 365 dikali B% dikali M. Ya, jadi ini 3 rumus yang harus kalian ingat karena ini yang akan sering kita pakai, ditambah dengan yang di kotak kuning ini, modal akhir atau simpanan akhir. Ya, jadi supaya kalian lebih paham, kita lanjut saja ke contoh soal. Ya, sekarang kita bahas contoh soal. Pak Agus menyimpan uang di bank sebesar 3 juta rupiah dengan bunga 4% setahun dengan bunga tunggal. Tentukan A. besarnya bunga pada akhir bulan pertama, B. besarnya bunga pada akhir bulan ke-6, dan C. besarnya uang Pak Agus setelah 2 tahun. Ya, jadi kita bahas dulu soal yang bagian A, yaitu besar bunga pada akhir bulan pertama. Ya, jadi kan yang diketahui adalah modal atau simpanan yang itu sebesar 3 juta. Ini kita simbolkan sebagai M sama dengan 3 juta, dan bunganya per tahun itu 4%. Ini 4% ini adalah B%. Jadi kita bisa gunakan rumus dalam mencari bunga per bulan karena yang ditanyakan adalah bunga pada akhir bulan pertama. Jadi kita gunakan rumus mencari bunga dalam per bulan. Ini rumusnya BM sama dengan M per 12 dikali B% dikali M. Ya, jadi katanya bulan pertama, maka kita ganti M-nya menjadi 1, dan per 12 dikali B-nya ini 4%. Jadi kita ganti 4% dan simpanannya atau modal awalnya yaitu 3 juta. Jadi kita ganti dengan 3 juta. Nah, sekarang ini 4% bisa kita jadikan 4/100 untuk mempermudah menghitung. Jadi kita jadikan 4/100. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan. Ini 4 ini bisa kita bagi dengan 12 ya. 4 bagi 4 sisa 1, 12 dibagi 4 sisa 3. Jadi di sini sisa 3. Ini 2 nolnya bisa kita coret. Di sini juga kita coret 2 0. Nah, sekarang sisa ini bisa lagi kita sederhanakan, 3 sisa 1, dengan ini 3 sisa 1. Ya, jadi hasil akhirnya yaitu sisa 1 dengan 4 0, berarti 10.000. Ya, jadi bunga di akhir bulan pertama yaitu sebesar 10.000 rupiah. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian B. Kita gunakan rumus yang sama karena yang ditanyakan masih bulan, tapi ini bulan ke-6. Jadi kita ganti M-nya dengan 6 per 12 tetap,
dikali 4% tetap dengan bunga 4% dikali dengan modal awal ya tetap 3 juta. Nah 4%-nya ini kita jadikan juga 4/100 untuk mempermudah hitungan kita ya, jadi sama 4 ini bisa kita sederhanakan dengan 12 dibagi 4 itu 3 dan 4 dibagi 4 itu sisa 1. Nah ini 2 nolnya bisa kita coret, maka nolnya di sini 2 juga kita harus coret. 3 ini bisa kita sederhanakan lagi, 3 dibagi 3 itu sisa 1 sama dengan 1 ya. Jadi yang tersisa 6 dikali 1 dikali 10.000 berarti 60.000. Jadi bunga di akhir bulan ke-6 sebesar Rp60.000. Sekarang kita bahas contoh soalnya. Pak Agus menyimpan uang di bank sebesar 3 juta rupiah dengan bunga 4% setahun dengan bunga tunggal. Tentukan A besarnya bunga pada akhir bulan pertama, B besarnya bunga pada akhir bulan ke-6, dan C besarnya uang Pak Agus setelah 2 tahun. Oke, sekarang kita bahas penyelesaiannya. Kita kerjakan yang bagian A. Ya, jadi yang ditanyakan adalah besarnya bunga pada bulan pertama. Jadi kita gunakan rumus BM karena ini untuk mencari besar bunga dalam per bulan. M sama dengan per 12 dikali B persen dikali M. Nah sekarang kita ganti M-nya ini karena bulan pertama maka kita ganti dengan 1 dikali 4%. Kenapa 4%? Karena di sini diketahui bunga 4% dalam setahun. Jadi B persen ini bunga per tahun, jadi kita ganti dengan 4% dikali dengan 3 juta. Karena Pak Agus mempunyai modal atau simpanan sebesar 3 juta. Nah, sekarang selanjutnya untuk mempermudah hitungan kita ganti 4% ini menjadi 4/100. 4% itu kan artinya sama dengan 4/100. Nah, sehingga bentuknya seperti itu menjadi 1/12 dikali 4/100 dikali 3 juta. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan angka-angkanya. Ini kita coret nolnya 2, maka di atas juga kita coret nolnya 2. Nah, sekarang 4 ini bisa kita sederhanakan dengan 12. 4 dibagi 4 itu 1, dan 12 dibagi 4 itu sisa 3. Sama dengan 3. Maka ini 3-nya bisa kita sederhanakan lagi. 3 kita coret sama dengan 1, dan 3 di sini sama dengan 1. Maka yang tersisa adalah 1 dikali 1 dikali ini 4 nolnya berarti 10.000. Jadi hasilnya tetap 10.000. Jadi bunga di akhir bulan pertama sebesar 10.000. Nah, sekarang kita bahas bagian B. Yang ditanyakan akhir bulan ke-6, maka kita gunakan rumus yang masih sama BM karena masih bulan, masih bunga dalam per bulan. Nah, sekarang kita ganti M-nya dengan 6/12 dikali B-nya tetap 4% dikali M-nya tetap 3 juta. Kita ganti lagi 4% menjadi 4/100 dan kita sederhanakan angka-angkanya. Nolnya kita coret 2, maka di sini juga harus dicoret 2. 4 ini bisa kita sederhanakan dengan 12. Di sini sisa 3. Nah, 3-nya ini bisa kita sederhanakan lagi. 3 kita coret juga sisa 1. Jadi yang tersisa adalah 6 dikali 1 dikali ini 1, 4 nolnya berarti 10.000. Berarti 6 dikali 10.000 yaitu 60.000. Jadi bunga di akhir bulan ke-6 sebesar 60.000. Sekarang kita kerjakan yang bagian C. Jadi kita gunakan rumus BY karena ini untuk mencari besar bunga dalam per tahun. Jadi BY sama dengan Y dikali B persen dikali M. Karena di sini ditanyakan 2 tahun, maka Y-nya kita ganti dengan 2. B bunga 2 atau bunga dalam 2 tahun dikali Y-nya kita ganti 2 dikali 4% tetap ini bunga persennya tetap 4% dikali dengan 3 juta. Nah, 4%-nya ini kita ganti dengan 4/100 karena supaya memudahkan kita untuk menghitung. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan angka-angkanya. Ini nolnya kita coret dengan 2 nol yang di atas. Nah, sekarang sisa 2 dikali 4 itu 8. 8 dikali 3 itu 2. 24 ditambah dengan
04, berarti 240.000. Jadi kita dapatkan bunganya setelah 2 tahun yaitu sebesar 240.000. Namun yang ditanyakan di sini besar uang Pak Agus setelah 2 tahun. Artinya bukan hanya bunga yang ditanyakan, tetapi jumlah keseluruhan uang tabungan Pak Agus setelah 2 tahun. Maka kita cari modal akhir atau simpanan akhir. Tadi rumusnya MA sama dengan B ditambah M. Bunga ditambah dengan modal atau simpanan awal. Jadi MA ini modal akhir atau simpanan akhir atau total uang setelah ditambahkan dengan bunga. Nah, kita tambahkan bunganya 240 ditambah dengan uang Pak Agus modal awalnya yaitu 3 juta. Jadi modal akhir atau simpanan akhir Pak Agus yaitu 3.240.000. Jadi besar uang Pak Agus setelah 2 tahun adalah 3.240.000.